kita memperingati atau peringatan acara haul yang ke-12 almarhum al-maghfurlah Abah Kiai Mansur. Kita doakan mudah-mudahan almarhum al-maghfurlah Allah ampuni segala dosa-dosanya, amin. Allah terima amal-amal ibadahnya, amin. Dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga, amin ya robbal, amin ya robbal. Ibu, ini malam kita sama Allah masih dikasih sehat. Sama Allah ini malam kita masih dikasih kudu ini malam kita sama Allah masih dikasih sehat, tandanya Allah masih memberikan nikmat sama kita. Betul? Kita harus bersyukur. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, insya Allah Allah akan menambah lagi nikmat kepada kita. Amin ya robbal. Tapi kalau kita kufur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka ajab Allah sangatlah pedih. Nauzubillah summa nauzubillah min. Nih, makanya malam ini kita dikumpulkan di tempat Sohibul Bait. Kudu bersyukur. Kita ini malam kita harus ingat akan kematian. Karena semua yang bernyawa pasti akan mati. Kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal mati. Betul Bu? Betul enggak? Nah, ketika kita meninggal dunia, apa yang kita bawa dan sudahkah kita sekarang ini menyiapkan bekal untuk akhirat? Kalau belum, ayo kita mulai dari sekarang persiapkan bekal kita untuk akhirat nanti. Makanya nih, yo ibu-ibu, terutama yang harus kita terapkan adalah akhlak harus kita perbaiki. Satu, ini saya juga nggak lama-lama ya Bu ya, karena ibu-ibu udah pada ngantuk. Satu, perbaiki akhlak kita sama Allah. Gimana cara memperbaiki akhlak kita sama Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, ngai, baca sedek, puas. Tuh, perbaiki akhlak kita sama Allah dari ibadah kita, sholat kita yang tadinya sholatnya buru-buru, kita perbaiki sholat kita supaya rapi. Jangan ini mau sholat johor, kebetulan tetangga minta antar ngebesan. Nih ibu-ibu, nih nenek-nenek biasanya paling kece kalau mau diundang ngebesan. Mau diundang ngebesan jam 12:30 habis rohor. Sholat, begitu sholat johor itu lagi ngajak ngebesannya, sial jasa lagi. Udah buru-buru aja nyalain petasan. Atau nenek-nenek mah kagetan ya Bu ya. Bener, begitu lagi sholat Allahu Akbar mau baca doa istiftah, itu lagi baca doa istiftah pertasan baca jador hati itu nenek-nenek begitu lagi baca inna sholati wa nusuki atau salah dia. Atau kata nenek-nenek teh inna sholati wa susuki wa yamaha wa honda atau sorun dibawa. Perbaiki ayo Bu. Nih sholat kita terutama sholat kita, ibadah kita perbaiki, karena itu bekal yang akan kita bawa setelah kita meninggal dunia. Harta nggak bakal dibawa bini cakep kawin lagi. Betul. Laki ganteng atau nyari lagi. Ya. Atau ini mah biasanya ibu-ibu ditinggal meninggal dunia, ditinggal nih ibu meninggal atau bapak istrinya meninggal, nangis itu laki. Kata lakinya begitu lagi nangis, ada yang nyelawat, waduh janda mana nih mau gua embat. Masya Allah, kita perbaiki akhlak kita sama Allah.
sama Allah. Ngaji Bu, yang belum mau ngaji nih biasanya nih ibu-ibu nih. Kalau ada undangan pengajian atau ada pengajian ibu-ibu majelis taklim mingguan atau bulanan, ayo hadir Bu, datang ke pengajian. Ya saya emang nggak bisa ngaji, atuh datang ngedengerin ustazah ngomong. Ustazah lagi nyampein kajian, dengerin. Niatin dari rumah kita mau nuntut ilmu, insya Allah dosa kita diampuni sama Allah. Amin ya robbal. Yuk makanya Bu ramein majelis taklim. Ada di sini pengajian ibu-ibu ada. Kalau ada ayo Bu ramein. Ini mah kadang-kadang ibu ustazah atau yang biasa solawatan. Sholli wa salim ya Rabbi ala nabi sayyidina wasobihi. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Dibalas sama Po Indun, gua juga udah tahu hari ini pengajian, gua lagi meres cucian karena ini Masya Allah, biasa ibu begitu ya. Iya, dibilangin sama tetangganya, mau ustaznya suruh ngaji, ngejawab apa ya? Udah tahu lagi nyuci. Makanya Bu, kalau udah tahu nih besok mau pengajian subuh habis sholat subuh nyuci biar paginya bisa ikut pengajian. Insya Allah. Ayo Bu yang belum mau ngaji supaya rajin ngaji nih. Buat ibu-ibu yang belum rajin sedekah atau yang masih malas sedekah, mudah-mudahan setelah ini acara haul kita rajin sedekah. Karena sedekah yang nantinya akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Ayo sedekah, jangan pelit-pelit Bu. Jangan hitung-hitungan sama sedekah mah, karena sedekah yang nantinya akan menjadi penolong kita ketika kita di dalam kubur. Bu, mohon maaf Bu, mohon maaf, di dalam kubur mah gelap. Bener. Ibu nih kalau mati lampu di rumah ngerasa gelap enggak? Kalau di rumah mah mati lampu gelap bisa beli lilin ke warung, iya. Kalau di kuburan mau beli lilin kemana? Masya Allah, tabarakallah. Makanya Bu perbaiki akhlak kita sama Allah supaya kita ibadahnya lebih baik lagi, supaya lebih rapih lagi. Perhatiin cara-cara ibadah kita, terutama baca-bacaan dalam sholat supaya rapih, jangan buru-buru. Jangan mau baca Al-Fatihah Bu saking buru-burunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah pun kalau begitu, betul Bu? Ya makanya perhatiin, jangan buru-buru kalau lagi baca Al-Fatihah dalam sholat. Kita perbaiki yang tadinya biasanya bacanya ngetrek, ngebut. Kayak Valentina Rossi ngebut, sholatnya ngebut. Waladdallin, amin, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Begitu ada? Ada? Masya Allah. Kalau ada yuk perbaikin ibadah kita itu. Kalau kita ibadahnya baik, mencirikan kita memperbaiki akhlak kita sama Allah. Amin ya robbal. Yang kedua, perbaiki akhlak kita sama kedua orang tua nih. Mohon maaf Bu, anak zaman sekarang kalau enggak kita didik dengan akhlak dari kecil, kita didik dengan ilmu agama, mohon maaf anak kita sekarang udah diracuni sama media sosial. Betul? Anak lebih nurut sama media sosial, sama handphone daripada sama orang tua. Betul nggak? Nih ibu nyuruh ke anak lagi main handphone, kira-kira buru-buru nyamperin apa kagak? Iya pasti HP dipelototin, bener gak Bu? Ih bener. Nih ibu nyuruh anak atau nanya anak, kan zaman sekarang mau lagi ngetren Bu ya. Kata ibu, Tong emang ini hari apa? Dijawab sama anaknya, gara-gara tuh anak sering ngelihat HP. Tong ini hari apa? Mama nanya, mama bertanya-tanya. Masya Allah, tuh anak kita sekarang udah niru apa yang dia lihat. Sekarang nih anak kecil Bu pada pinter-pinter kejoget, bener nggak? Bener nggak?
Nih makanya yuk perbaiki nih anak kita nih akhlaknya, didik Bu. Kalau kita nggak bisa ngedidik akhlak buat anak kita, titipin ke pondok pesantren, titipin ke pondok pesantren. Di pondok pesantren mah dididik akhlaknya, diajarin ngaji supaya anak kita jadi anak yang soleh dan soleh. Ibu pengen punya anak soleh, pengen punya anak soleha, pengen. Atau kalau pengen kudu orang tuanya dulu nyontoin. Jangan cuma pengen doang, orang tua nggak mau nyontoin akhlak buat anak. Benar. Anak sekarang mohon maaf, emak lagi makan di depan pintu boro-boro permisi. Yang ada itu emak dilengkain nasinya sampai tublek. Selalu disempar bener Bu ya. Anak sekarang mak nih udah jarang kita ngelihat anak zaman sekarang di depan orang tua kalau lewat sampai bongkok-bongkok, betul nggak? Anak zaman dulu mah kalau lewat di depan orang tua gak permisi mak, permisi pak. Zaman sekarang mah orang tua lagi ngopi di teras, anak lelarian kopinya kesempar. Mana kopi baru yang ngutang. Begitu disempar dibilang sama bapaknya dasar anak setan. Kata bapaknya kopi gue boleh ngutang main sempar ayah. Dijawab sama anak sekarang mah pinter nyautin, kalau saya setan bapak apanya. Masya Allah, subhanallah. Makanya didik anak kita terutama akhlaknya Bu. Karena insya Allah kalau kita didik dari kecil anak kita dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang bagus, insya Allah ketika besar juga bisa memiliki akhlak yang baik. Makanya didik Bu, titipin ke pondok pesantren. Kalau kita nggak bisa ngedidik biar anak kita jadi anak yang soleh. Kalau kita punya anak soleh dan soleha, maka ketika kita meninggal dunia ada yang ngedoain, betul nggak Bu? Betul nggak? Nih ibu punya orang tua masih hidup, atau orang tua kalau masih hidup jadiin raja sama ratu Bu, bener nggak? Nih zaman sekarang mohon maaf, orang tua kaya anak jadi raja, tapi anak kaya orang tua jadi pembantu, betul? Muliain orang tua mumpung masih ada, rajain orang tua kita kalau masih ada. Jangan ngerongrong aja lu orang tua lu tong, jangan ngerongrong, ngerti ngerongrong? Kalau minta duit nggak ngerti, apalagi kalau paketan habis mau main Mobile Legend nih. Minta duit ngerongrong jasa ke orang tua, masya Allah. Makanya kudu ngerti tong nih, kalau orang tua lagi nggak punya kudu ngerti, doain emak sama bapak biar supaya orang tua sehat, biar supaya orang tua banyak rezeki, biar supaya orang tua usahanya lancar kalau emang lagi dagang mah Bu ya. Terus gimana kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Cara kita memuliakan orang tua kita, doa ini kayak ini malam nih mengadakan acara haul almarhum al-maghfurlah Kiai Mansur. Kusebab anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh dan soleh, selalu mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Bu, mohon maaf, makan bubur dicampur teri, ikan belanak makannya roti. Di dalam kubur kita sendiri doa anak selalu dinanti, betul? Doain, kalau orang tua udah nggak ada doain. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani so. Minta ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kedua orang tua kita, karena orang tua kita di dalam kubur mendapat siksa dari Allah, karena hanya anak yang soleh dan soleha yang bisa menyelamatkan orang tua dari siksa kubur. Makanya Bu, senang nggak kalau punya anak soleh dan soleha? Senang. Makanya didik anak dengan ilmu agama. Jangan sampai orang tua meninggal dunia anak nggak bisa ngaji sama sekali. Jarah ke makam orang tua, punya anak 12, satu gua nggak ada yang bisa ngaji. Datang jarah ke makam, air dibawain sering seteko. Datang ke kuburan emaknya bukan yang ngedoain, datang ke kuburan bapaknya bukan ngedoain, malah ngajak ngomong. Kata anaknya, babu sehat di sono, ih tolol. Doain, kalau kita nggak bisa kayak orang-orang kayak ustadz ilah hadrati kita mau udah pakai bahasa sini, bahasa kampung apa?
Kampung Bambu Baru. Udah kita pakai bahasa kita ayah. Mbak, Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya, jangan kata Ustaz ya, Mak, Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Baca. Bapak, Al-Fatihah. Nyampe. Itu dari mana ketahuan itu Fatihah nyampe? Atau gua mau balik lagi kagak? Udah kita mah kalau nggak bisa kayak Ustadz atau pakai bahasa kita. Kalau emang kita mau ngerumasa atau manggil Ustadz buat ngedoain di makam orang tua kita. Jangan ini mah anak 12 jarak ke makam orang tua diguyurin nih pakai air. Atau nggak musim hujan juga atau ledok kuburan babalu. Enggak ngomongnya itu orang tua kita di dalam kubur. Kalau ngomong mah kedinginan. Sama anak yang pertama diseblokin air. Sama anak yang kedua diseblokin air. Atau kata emaknya kalau bisa ngomong di dalam kuburan, woi anak atau lo yang bener ya, atau gua disiramin air lagi atau dingin, yang anget-anget kenapa kopi ada kagak? Masya Allah, tabarakallah tuh. Di situ sedihnya kita menjadi orang tua ketika anak kita tidak bisa mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Makanya ibu kalau ngedidik anak dititipin ke ustadz, ke majelis taklim, ke pondok pesantren ama ustadz jangan pel. Titipin anak ke pondok pesantren, ke majelis taklim, anterin, temuin guru ngajinya, jangan kayak ngegiring bebek. Ini mah anak mau ngaji bilang, "Ma, bapak saya mau ngaji." Ya sono lu pada pergi ngaji. Atau anterin anak ke guru ngaji, temuin guru ngajinya, ustadznya, ustazahnya. Jangan giliran sekolah mah, anak masuk sekolah SD kelas 1 itu emak-emak pada ikut masuk kelas. Tuh, kita kadang-kadang pun begitu, giliran sekolah dengan giliran pengajian kita selalu pilih kasih. Makanya ayo harus kita imbangkan antara pendidikan dunia dan pendidikan akhirat. Yang terakhir, perbaiki akhlak kita sama lingkungan kita, sama tetangga kita. Jangan bermusuhan, jangan kita saling iri dengki dengan tetangga yang ada di lingkungan kita. Harus sama-sama saling mendoakan dengan masyarakat yang ada di lingkungan ini agar kita menjadi lingkungan masyarakat yang baik, yang memiliki akhlak yang baik insya Allah. Bu, karena ini waktu udah jam 12, saya juga nggak bisa panjang lebar lagi. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Amin ya robbal. Beli jamu di pasar ikan bang, makan ketupat nggak ada kuahnya. Walaupun sedikit ilmu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Amin ya robbal alamin.